Debbie. Kak Debbie. Iya. Kalau saya apa? Iya, kenapa? Slideshow kan nampak ya kan? Nampak. Pas saya pindah-pindahkan ini kelihatan. Iya, kelihatan. Jelas, aman kok. Jelas, Bang. Tapi kok saya nggak bisa lihat kalian, Kak? Pas di slideshow. Kenapa? Pas di slideshow kok nggak nampak apa mukanya gitu. Orang-orangnya? Iya, memang gitu, Bang. Memang gitu ya? Oh. Biasanya bisa juga kalau dari samping kecil kok dibuat. Iya. Punya saya bisa kemarin. Bisa kok waktu Pak Dito, tapi Oke. 3 orang. Iya kan? Udah slide aja, Bang. Jadi gimana? Udah bisa kita mulai? Bisa, Bang. udah bisa kalau mulai. Kelompok kamu udah lengkap belum, Rangga? Kayak Hadi Praja itu belum masih ada. ya Bang Hadi Praja sih belum ada. Coba tes Ada di nggak kontak. kabarnya? Kalau nggak Coba ada tes di kontak kabarnya, dulu, Bang. ya lanjut aja lah. Oke. Jadi ya. Kita mulai saja ya Kak. Bang Hadi pun nggak apa dibalasnya. Ini kelompok 3 memang judulnya akuntansi biaya. Nggak sih Bu. Itu salah Bu. Salah apa? Tulisannya Bu.
Jadi gimana Bu, udah bisa kami mulai? Ini kita mulai aja, Bang. Saya bisa. Aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Properti Investor. Jadi sini saya akan sedikit menjelaskan tentang properti investor. Yang pertama, belajar mengenal properti investor. Yang pertama, perhatikan lingkungan sekitar. Kenapa? Karena lingkungan sekitar di mana sebuah ada properti berada akan sangat mempengaruhi jenis penyewa yang akan menyewa jika lokasi yang memiliki berada di sekitar universitas atau sekolah. Kenapa? Karena kalau di daerah universitas atau sekolah, maka yang akan menjadi investornya akan menjadi mahasiswa atau siswa. Terus pajak properti yang harus dibayar. Terus yang ketiga, berdekatan dengan sekolah. Yang keempat, bagaimana tingkat kejahatan di sana. 5, kesempatan kerja yang ada. 7, 6, fasilitas yang ada. Terus rencana pengembangan di masa depan. Pengertian properti investasi. Dalam bahasa lainnya, properti investasi adalah tanah atau bangunan yang dimiliki sendiri atau dimiliki oleh orang lain, namun kita sewa dengan sewa pembiayaan, finance lease dalam bahasa Inggrisnya, yang kita rentalkan atau disewakan dengan sewa operasi atau didiamkan saja dengan harapan nilainya akan naik di kemudian hari atau untuk tujuan keduanya dan tidak digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan bukan persediaan. Terus kaitannya dengan pesak. Properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Dan tidak untuk, yang pertama, digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Terus kemudian ada perbedaan antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan aset tetap. Pertama kita akan membahas properti investasi. Tujuan kepemilikannya yang pertama yaitu untuk menghasilkan rental dan kenaikan nilai. Terus kas yang dihasilkannya ialah menghasilkan kas tidak bergantung pada aset-aset lain yang dimiliki entitas. Terus jasa pendukung yang tersedia. Pemilik tidak menyediakan jasa pendukung dalam jumlah signifikan dan pemilik adalah investor pasif. Terus kemudian aset tetap. Tujuannya adalah digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau administrasi. Terus kas yang dihasilkannya ialah pertama menghasilkan kas bergantung pada aset yang digunakan dalam produksi atau proses penyedia barang atau jasa. Yang kedua, kas yang dihasilkan dapat bervariasi jumlahnya. Terus jasa pendukung yang tersedia. Yang pertama, pemilik menyediakan jasa pendukung dalam jumlah signifikan. Terus, pemilik adalah investor aktif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bang Yogi. Bang Yogi, persilakan. Oke, baik.
Selanjutnya saya akan menerangkan pembahasan tentang perbedaan antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan aset tetap. Nah, properti investasi adalah properti atau baik berupa tanah ataupun bangunan ataupun bagian dari sebuah bangunan ataupun keduanya yang adanya dalam pengusahaan pemilik atau penyewa melalui aktivitas sewa pembiayaan dengan tujuan mendapatkan rental atau nilai atau keduanya. Dan selanjutnya ada properti yang digunakan sendiri atau dikenal dengan istilah easing owner occupant property yang bermakna properti yang dikuasai atau dalam penguasaan listnya atau pemilik yang timbul dari aktivitas sewa pembiayaan. Diperuntukkan kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa yang tujuannya administratif. Dan selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap adalah properti investasi menghasilkan sebuah arus kas yang mayoritas. Selanjutnya Bang Rangga. Yang mayoritas. Dan selanjutnya itu ada pengakuan. Yang pertama itu adalah kriteria pengakuan, sama dengan PSAK 16. Selanjutnya properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Dan selanjutnya ada biaya perolehan awal, hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa yang dikelompokkan sebagai properti investasi yang harus dicatat sebagai belum Bang. Yang dicatat sebagai sewa pembiayaan seperti diatur program 16 Daiman PASK 30. Sewa dalam hal ini harus diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara harus diakui sebagai kewajiban sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pengukuran awan. Sama, pengukuran awal ada dua. Yang pertama itu sama dengan PSAK 16. Yang kedua, biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai secara sewa dan dikelompokkan sebagai properti investasi mengacu pada PSAK 30 sewa. Di mana aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara yang pertama nilai wajar properti dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Oke. Pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama ada properti yang dikuasai dalam sewa operasi yang diklarifikasi sebagai properti investasi. Yaitu tidak ada pilihan hanya yaitu ada fair value-nya model. Yang kedua, properti investasi yang menjadi kewajiban yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung dengan nilai wajar dari atau imbalan dari aset tertentu termasuk properti investasi, yaitu pilihan salah satu model untuk properti. Yang ketiga ada properti investasi yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal atas dasar kelanjutan, yaitu tidak ada pilihan hanya cost model. Oke. Dan selanjutnya ada model biaya. Model biaya setelah diakui sebagai aset, maka aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Dan selanjutnya ada nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai pada tanggal tertentu. Karena kondisi pasar dapat berubah, jumlah yang dilaporkan berdasarkan nilai wajar mungkin salah atau tidak tepat jika deestimasi pada waktu yang berbeda. Definisi nilai wajar mengasumsikan pertukaran dan penyelesaian secara serempak dari kontrak penjualan tanpa perbedaan harga juga dapat terjadi dalam suatu transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai seandainya pertukaran dan penyelesaian tersebut tidak dilakukan secara serempak. Dan selanjutnya ada masalah yang timbul dalam transfer properti investasi dan penghentian pengakuannya. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi dan tidak memiliki manfaat ekonomik di masa depan. Keuntungan atau kerugian yang ditimbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian
atau pelepasan. Properti investasi adalah properti atau tanah dan bangunan bagian dari suatu bangunan atau kedua-keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lisis atau penyewa sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-keduanya dan tidak untuk yang pertama digunakan daur polam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih. Bagi teman-teman, jika ada yang mau ditanya, kami persilakan waktu dan tempat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini kami cuma bayar 20.000. Silakan yang ingin bertanya kepada kelompok 4 ya. Lalu setelah pertanyaan dikumpulkan, kita lanjut ke kelompok 5 supaya nanti setelah presentasi kelompok 5, kelompok 4 sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Baik, Bu. Mana ini semua pesertanya? Tidak ada suaranya. Iya, Ibu. Hadir, Bu. Ayo silakan berikan pertanyaan kepada teman kelompoknya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Widanti, NPM 1915179, perwakilan dari kelompok 5, ingin bertanya kepada kelompok 4. Tadi di slide 11, di situ ada dijelaskan mengenai model biaya. Setelah diakui sebagai aset, maka aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Nah, saya di situ kurang memahami. Kira-kira teman-teman bisa nggak mencari contoh kasusnya yang mengenai model biaya? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman-teman, siapa yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Sandrina, ada yang mau ditanyakan? Kosong, Bu. Lagi di jalan soalnya. Why not kalau jalan? Kurang dengar pun, Bu, karena di sini ada musiknya juga. Oke, yang lain silakan dong. Jangan diam-diam baik.
4 pertanyaan lagi ya. Satu kelompok yang bertanya. Oh, sorry. Ya, 3 maksud saya. Udah ada pertanyaan lagi ini. Ada, langsung aja dijawab. Nanti biar kita gantian kelompok 4 yang bertanya kepada kelompok yang belum bertanya. Halo, tes semuanya. Ya, Bu. Halo Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rangga, di sini saya Muhammad Suryogi ingin bertanya nih Bang, Ya, sekalian Bang. mewakili dari kelompok 1. Ya, Mas, silakan. Nah Bang, di situasi COVID-19 ini kan Bang, rata-rata kita anggap nih bangunan Bang. Kita punya sebuah bangunan, kan rata-rata peminat itu menurun ya Bang, karena perekonomian di Indonesia itu menurun. Jadi Bang, kalau misalkan nih peminat berkurang gitu ya. Jadi sebagai pemilik ini untuk bangunannya itu agar dapat bertahan itu dibiarin bangunannya dengan harga yang tetap tanpa peminat atau diturunin harganya itu Bang, harga sewanya biar ada yang minat gitu. Maksudnya tidak ada yang berminat, itu maksudnya gimana, Bang? Nggak ada ya? Nah, misalkan nih saya punya rumah sewa, kita anggap ya Bang ya. Oke, ya. Cuman pada saat sebelum corona kita anggap nih saya pasarnya itu per bulan 500 gitu. Di COVID-19 ini terus menurunkan harganya agar rumah sewa saya penuh atau tetap harganya yang sama, tetap. Maaf Bang, suaranya putus-putus. Tapi rumahnya itu aja sih Bang, cuman kayak solusinya itu gimana gitu. Solusinya. Apakah ada solusi lain gitu Bang? Baik, saya akan menjawab dari kelompok apa? Coba. Tidak ya Bang? Kelompok 1 ya Bang? Bang Dimas? Kelompok 1 Bang. 1, oke. Iya Bang. Akan menjawab dari kelompok 1. Jadi gini Bang, menurut saya sih solusinya adalah
Kan memang sih, sama-sama sih agak susah sih cari pekerjaan, apalagi di COVID-19 ini. Jadi menurut saya sih, solusinya adalah menurunkan harga sewa sih Bang, supaya ada peminatnya. Lagi pula kan, kita tahulah sendiri ya Bang, susah mencari uang. Jadi ya mau gimana lagi, terpaksa lah kita harus menurunkan harga jual kita supaya ada orang berminat untuk menyewa tempat tinggal tersebut. Gitu sih Bang. Kalau halnya seperti tanah itu Bang, apakah kita diamkan dulu atau kita jual dulu? Kita turunkan harga jual atau kita pertahankan gitu sebagai pemilik Bang? Kalau untuk harga tanah sih menurut saya kita tahankan aja dulu. Tunggu kembali normal, baru kita jual lagi sih. Itu sih Bang. Kan nggak mungkin sih. Oke Bang. Nah, makasih ya Bang. Iya, kan nggak mungkin sih harga tanah kita turunkan. Oke, Padahal ini kita beli. pertanyaannya usahakan sesuai dengan substansi dari isi materinya ya. Jadi kalau kita bicara tentang properti investasi, maka lebih tekankan kepada bagaimana perlakuan akuntansinya gitu. Ya. Masalah kondisi keadaan saat ini itu tidak usah terlalu dipersoalkan. Jadi yang penting bagaimana perlakuan akuntansi untuk properti investasi sendiri. Di mana letak posisinya, apakah di neraca atau di mana, seperti apa ketika melakukan pelepasan, seperti apa ketika mendapatkan pendapatan, seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya, kita tunggu. Ayo, silakan kelompok lain. Baru 2 pertanyaan. Kita tunggu 2 pertanyaan lagi dari kelompok yang belum bertanya ya. Kelompok mana yang belum bertanya? 2 dan 3. Rangga. 2 dan 3. Kelompok 2 dan 3, Bu. 2 dan 3. Orangnya ada nggak ini? Ikut join. Ayo yang merasa kelompok 2 dan kelompok 3. Ah, ya. Kalau misalnya kita ambil itu, hari ini kita langsung diikutkan. Ayo berikan pertanyaannya. Banyak sekali yang bisa ditanya dari properti investasi ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut kelompok 5 ya. Nanti jawaban dari kelompok 4, yang ada yang pertanyaan belum dijawab, nanti bisa dijawab setelah kelompok 5. Oke. Bu, Devi mau Berapa bertanya. pertanyaan yang belum dijawab? Oke, siapa yang mau bertanya? Enggak, Bu. Ini maksudnya bertanya untuk kelompok 5. Apakah kami buat Zoom baru atau melanjut dari sini, Bu? Oh, bisa share screen dari sini? Kalau bisa silakan dari sini aja. Kayaknya buat baru, Bu. Karena hostnya itu kan nanti dipindah itu, Bu. Nanti yang share screen jadi hostnya langsung gitu, Bu. Gini aja, kirimkan aja file kalian ke host sekarang.
Rangga bisa Itu pindah. nggak bisa share screen ya, peserta? Enggak. Kemarin kan Bapak bisa Hostnya pindah. bisa dipindah lah itu, Kak. Iya, bisa. Bisa dipindah hostnya. Mana Nah, Kak? Caranya? Rangga pindahnya ke Gali ya. Ya, caranya gimana Kak? Nggak tahu. Make host ya? Make host ya Kak? Bentar ya. Rangga, Ya, Kak. klik partisipan. Kita. Oke. Terus ada nama peserta meeting yang mau dijadikan host. Oh, ya. Tengku Gali Muhammad Arda. Ya. Tengku Muhammad Gali Ardana. Ya. Terus make house. Make host ya? Jadikan host ya, make house. Sekarang ya? Iya, ada kan? Ada. Tapi rekaman abang Nanti rekaman kamu hentikan bisa. Bisa. Cek. Dihentikan. Nanti izinkan kami ngerekam ya. Oke, siap. Atau record aja sampai selesai, nanti linknya disatuin, uploadannya nanti disatuin, Oh, iya, 4 dan 5 gitu. Ya udah. Rangga tolong ya. Record. Boleh. Loh, Bang Gali udah host. Oke Bang, oke. Udah masuk, Rasnida, kamu lagi di mana tuh? Kak Debi. Kalau enggak kakak aja tuh record, takutnya saya nggak simpan pula. Kenapa? Di mana? Aja yang record. Lagi di kantor, Bu. Ya udah. Oke. Wow. Muhammad Dimas Prayogi. Lagi online.